selamat pagi. Kembali lagi kita di Ngode, Ngobrol ke Deso. Kali ini kita akan membahas tentang posyandu yang sudah berubah menjadi 6 SPM. Nanti bagaimana ceritanya, ada narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Pak Zainal Aziz Maskyur, SSTP MSI. Beliau selaku Kepala Kelompok Kerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa akan memberikan cerita atau memberikan gambaran untuk posyandu yang terbaru yang sudah bertransformasi menjadi 6 SPM. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi Mas Geris. Apa kabarnya hari ini? Ya ini agak kurang semangat ini, tapi dalam hati tetap paling semangat. Wajib, itu juga harus. Tapi sebelumnya kita punya salam dulu. Oh iya, kita punya salam Dispermasdes. Sudah siap Pak Aziz? Oh siap. Sudah hafal? Sudah hafal. Harus hafal. Oke, kita mulai. Salam Dispermasdes. Sehat, semangat, bahagia. Ini jangan lupa jempol duanya. Baik, Pak Aziz. Hari ini kita pakai rompi ungu-ungu. Ini rompi apa Pak Aziz? Ini seperti biasa, ini rompi posyandu yang baru ini Mas Geri. Jadi kita nggak perlu takut image ya warna ungu ini, karena warna ungu itu filosofinya adalah warna kasih sayang. Gitu. Luar biasa sekali. Berarti memang rompi ini menjadi hal yang wajib untuk semua posyandu ya, harus punya rompi seperti ini. Ya harapannya semua nanti kader punya, tapi bertahap ya nanti kalau sudah ada anggarannya. Jadi nanti kalau kita bilangnya wajib, nanti harapannya kader kita yang belikan. Nah, makanya itu. Oke. Memang harus ungu ya Pak Aziz ya? Iya, ini warna filosofi kasih sayang tadi saya bilang. Ini semuanya itu ada filosofinya, logonya, terus kemudian gambarnya ini apa, itu kalau dijelaskan kayaknya nanti lama ini. Oh ini logonya iya, ya. Ini logo posyandu berarti ya Pak? Logo Aziz, posyandu ya? yang baru. Ini yang baru provinsi Jadi, kalau Jawa yang Tengah. lama itu logonya itu ibu anak ya, seperti ibu sedang menggendong anak dengan bapak, itu logo posyandu. Tapi sekarang lebih ke ini bahasanya kayak orang sedang bergandengan tangan membentuk lambang cinta seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Kita lanjut Pak Aziz. Ini mungkin teman-teman Ngode sudah mulai penasaran posyandu sekarang itu seperti apa modelnya, karena dulu kita tahu posyandu itu hanya melayani kesehatan. Betul. Mung nimbang bayi sama ngenteni kacang hijau. Katanya seperti itu. Ya. Jadi Pak Aziz, posyandu saat ini itu kondisinya bagaimana? Ini kalau melihat kita secara umum di wilayah Jawa Tengah ya, karena kita sendiri kan mengampu di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini di totalnya yang terakhir kemarin di 2024 sebelum bertransformasi menjadi 6 SPM itu ada 49.149 posyandu. Itu data yang didata melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Jadi data berjenjang mulai dari posyandu desa, kemudian ke Dinas PMD Kabupaten Kota, diserahkan ke provinsi, jumlahnya segitu kondisinya. Tapi memang waktu itu masih kondisi posyandu tadi disampaikan di awal, posyandu yang bidang kesehatan. Jadi kalau yang transformasinya datanya sedang bergerak, seperti itu kondisinya sekarang di Jawa Tengah. Oke, baik. Berarti bedanya posyandu yang dulu dengan yang sekarang itu apa sebenarnya Pak Aziz? Yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Jadi posyandu ini kalau berbicara sejarahnya posyandu itu, posyandu memang diawali diinisiasi pada era Orde Baru waktu itu tahun 70-an bahkan sudah menginisiasi, karena waktu itu masih banyak angka kematian ibu anak. Waktu itu belum sampai mendata stunting ya. Terus kemudian posyandu mulai bertransformasi menjadi kelembagaan yang diakui
baik di desa maupun di kelurahan. Jadi posyandu yang tadinya UKBM, jadi kayak dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat, kemudian diakui oleh pemerintah. Dari pemerintah sendiri mengakui menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Waktu itu terakhir di Permendagri 18 2018 tentang LKD. Jadi posyandu itu setara dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sama dengan RT, RW, kemudian LKD lainnya seperti LPMD, bahkan setara lagi dengan PKK. Dulu waktu itu posyandu itu di bawahnya PKK Pokja 4, karena Pokja 4 PKK waktu itu bidangnya fokus di bidang kesehatan. Jadi mulai bertransformasi menjadi posyandu ILP waktu itu 2018. Jadi ILP itu apa? Jadi ILP itu posyandu yang integrasi layanan primer, mulai dari orang lahir sampai meninggal mulai dilayani. Jadi mulai dari bayi lahir, kemudian mulai dari ibu hamil, calon pengantin, remaja, lansia, semuanya dilayani di dalam satu siklus kehidupan posyandu. Terus kemarin terakhir 2024 itu terbitlah Permendagri 13 2024 di bulan Agustus. Jadi posyandu semakin menjadi besar, menjadi 6 SPM, tidak hanya kesehatan tetapi SPM-nya mulai layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibum Linmas, dan juga sosial. Jadi semakin besar Mas Kiris, kayak gitu ceritanya. Singkatnya seperti itu. Baik, berarti tadi yang pertama untuk 6 SPM apa Pak Ajis? Ada pendidikan, terus kemudian kesehatan, ada kesehatan, terus kemudian pekerjaan umum, Trantibum, pekerjaan perumahan rakyat dulu, perumahan rakyat. Terus kemudian Trantibum Linmas, dan terakhir yang ke-6 sosial. Yang terakhir yang ke-6 adalah sosial. Berarti sesuai dengan judulnya 6 SPM, standar pelayanan minimal. Jadi betul. Ada 6 bidang sekarang yang ada di posyandu. Betul. Kemudian dari pendidikan. Nah, ini mungkin teman-teman ngode juga pasti banyak yang tanya. Ini terus tugasnya apa kalau pendidikan? Masa iya posyandu sing biasanya ngurusi hanya kesehatan, sekarang ngurusi pendidikan? Apakah suruh ngajari nggarap PR atau disuruh ngajari baca tulis? Nah, itu fungsi dan tugasnya itu seperti apa Pak Ajis untuk yang di bidang pendidikan? Ya, jadi bidang pendidikan sesuai di Permendagrinya itu, jadi Permendagri terkait 6 SPM sebenarnya sudah ada ya. Nah, kemudian ini kebijakan terbarunya biar lebih SPM-nya ini semakin bahasanya semakin melayani masyarakat. Nah, jadi 6 SPM itu Mas Geris, jadi 6 SPM adalah tugas pemerintah. Standar pelayanan minimal itu adalah tugasnya pemerintah. Lah, pemerintah tidak bisa melaksanakan tugas secara sendiri karena keterbatasan anggaran, terbatasnya SDM. Makanya dengan kolaborasi dengan Posyandu 6 SPM ini harapannya layanan itu semakin dirasakan langsung oleh masyarakat. Lah, ini terkait dengan pendidikan. Contohnya ini memang di Permendagri itu terkait dengan pendidikan anak usia dini, PAUD, terus kemudian dengan literasi di desa, ya, terus kemudian terkait dengan yang lain, semuanya ini sebenarnya kalau di Permendagri diluaskan itu semakin luas. Contoh di Jawa Tengah sendiri itu ada posyandu yang nantinya ke depan menjadi 6+, Mas Kiri. Jadi tidak hanya 6 standar pelayanan, tapi ada plusnya. Contoh ini yang sudah kemarin di launching oleh Ibu Ketua TP Posyandu, sekaligus beliau itu Bunda PAUD. Jadi ada namanya program PAUD Emas. PAUD pemberdayaan masyarakat. Itu plusnya di bidang pendidikan. Terus kemudian ada pojok baca atau perpustakaan di desa. Jadi harapannya dengan adanya
banyaknya sekarang ini kan untuk literasi semakin berkurang Mas Keris. Orang membaca itu kayaknya semakin berkurang. Lebih banyak orang itu ke medsos ya, seneng lihat medsos, tetapi bacaan-bacaannya semakin ditinggalkan. Makanya dengan literasi digital ini juga salah satunya mendorong masyarakat untuk lebih gemar membaca. Itu gambaran singkat di bidang pendidikan seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Komplit juga ya ternyata Pak Ajis. Iya, sebenarnya Jadi sudah banyak. memang saat ini di era sekarang itu Posyandu memang harus dituntut bisa menguasai 6 standar pelayanan Standar minimal pelayanan itu ya. minimal, oke. Berarti kalau untuk di pendidikan, contoh kasus misalkan pada bulan-bulan kemarin termasuk juga untuk PPDB ya Pak Ajis. Iya, betul. Itu juga bisa disampaikan di Posyandu ya, bisa Betul. disolusikan di Posyandu sekalian, artinya menyampaikan keluhan misalkan anak putra kita, putri kita itu ada kendala pada proses PPDB, apakah itu juga bisa diakomodir di jam buka Posyandu itu Pak? Jadi nantinya ke depan Mas Keris itu ya Posyandu itu tidak gambarannya kemarin-kemarin kita mungkin ya, Posyandu itu kan lebih ke wah ibu-ibu ya, ibu-ibu dan balita. Sekarang itu Posyandu ya bapak-bapak juga bisa hadir. Jadi sekarang itu Posyandu lebih inklusif gitu. Tidak hanya gender ke perempuan, tetapi sekarang juga laki-laki, bahkan inklusif ini menjangkau seluruh kaum marginal yang bisa tidak terakomodasi bisa dilayani oleh Posyandu. Tadi bilang anak tidak sekolah itu juga bisa nantinya ke depan. Jadi bidang pendidikan ini nanti Posyandunya akan menjadi kader bidang pendidikan. Jadi nanti dinas OPD yang terkait, contoh ini ada dinas pendidikan ya, yang paling utama, terus kemudian ada dinas Arpus terkait dengan literasi, terus kemudian Kominfo yaitu juga terkait dengan penyebarluasan informasi, ini juga sangat penting. Jadi nanti terkait dengan data tadi daftar sekolah itu juga harus tersampaikan, karena bagaimanapun yang dekat dengan masyarakat adalah kader-kader, salah satunya kader Posyandu bidang pendidikan. Wow, luar biasa sekali. Ingat teman-teman, berarti sekarang Posyandu tidak hanya ibu-ibu, tapi ada kakung-kakung atau bapak-bapak. Jadi besok kalau ke Posyandu jangan kaget kalau ada bapak-bapak juga di Posyandu. Betul. Oke, kemudian untuk yang kesehatan berarti kalau tadi disampaikan ada plusnya, termasuk di kesehatan pun juga ada plusnya ya. Ada Pak plusnya Ajis, ya? juga, betul. Jadi di inovasinya ada. Oke, kemudian yang di pekerjaan umum. Nah ini kan kalau kita lihat atau sekilas kita belum tahu isi dari 6 SPM kan pasti kaget. Pekerjaan umum kok tempatnya di Posyandu. Iya. Apakah ibu-ibu itu juga harus ngukur infrastruktur atau ngukur bangunan? Tugasnya itu bagaimana Pak Ajis? Iya. Tadi sebelum ke PU, tadi kan sedikit menyampaikan terkait dengan kesehatan ya Mas Keris. Jadi kalau yang di bidang kesehatan itu tetap ya. Jadi Bapak Ibu para kader yang mungkin melihat tayangan ini, bahwa nantinya kader itu yang untuk bidang kesehatan tetap ILP. Jadi layanannya tidak berubah. Jadi mulai dari layanan untuk balita, remaja, lansia, ibu hamil, calon pengantin, semuanya itu masuk di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu ada program-program khusus yang seperti yang kemarin di launching itu Mas Giris, yang di Blora itu. Kencan Bumil. Oh, Kencan Bumil dengan PKK. Betul, itu juga salah satu program unggulannya yang di Posyandu bidang kesehatan masuk di kolaborasi dengan PKK juga kayak gitu. Nah, itu gambaran sepintas terkait dengan kesehatan. Tapi kalau kesehatan saya kira untuk para kader maupun masyarakat secara umum sudah banyak karena dari dulu kesehatan sudah dikenal Posyandu bidang kesehatan ini. Nah, ini tadi yang PU. Apakah nanti kadernya itu akan ngukur-ngukur jalan atau sebagainya. Jadi PU itu bidangnya luas Mas Giris. Mulai dari air bersih, kemudian pengelolaan sampah, jalan desa, jalan akses, terus kemudian saluran irigasi, banyak yang ada di wilayah yang diampu oleh pekerjaan umum. Jadi fungsinya kader itu tidak sampai ke situ, itu ranahnya nanti ranah teknis gitu.
Jadi untuk kader itu menerima aduan dari masyarakat, Mas Giris. Jadi kalau ada misalkan tadi contoh terjadi penumpukan sampah, orang membuang sampah sembarangan, ketika kader mengingatkan kok ternyata tidak mempan, ya fungsi kader ini yang menyampaikan permasalahan itu ke level yang lebih tinggi, mulai dari ke pemerintah desa, terus kemudian menyampaikan ke RT, menyampaikan ke RW, lah itu pelaporan. Jadi fungsi kader itu ada dua di layanan Posyandu. Yang pertama adalah hari buka layanan seperti biasanya Posyandu itu sebulan sekali membuka layanan, Mas. Jadi buka layanan tetap, tapi di luar layanan itu si Posyandu ini kader juga melakukan pendataan. Mulai misalkan ada orang membuang sampah sembarangan, sampahnya dibuang di sungai, itu salah satu. Contoh kayak kemarin program unggulannya yang di bidang PU itu terkait dengan jelantah jadi rupiah, Mas Keris. Jadi jelantah itu dikumpulkan, ternyata jelantah itu jadi bahan bakar pesawat terbang. Saya juga baru tahu itu. Lah, makanya berarti dari bahan jelantah yang biasa kita olah dari limbah rumah tangga ternyata punya nilai ekonomi. Betul. Dan bahkan yang luar biasa bisa menjadi bahan bakar pesawat terbang. Jadi saya bisa juga, terbang pesawatnya, Pak? Jadi itu bukan minyak pesawatnya itu terus bau minyak jelantah, bukan ya. Jadi jelantahnya itu terus melalui proses di sebuah pabrik, dijernihkan lagi ternyata menjadi bahan campuran aftur tadi. Kita mungkin masyarakat awam tidak tahu ya, taunya jelantah baunya tidak enak kayak gitu, Mas Geris. Jadi tidak hanya sebagai minyak bakar, orang zaman dulu itu pakai sumbu terus dibakar, bukan, tapi sekarang teknologi semakin maju, ternyata menjadi salah satu bahan campuran di aftur pesawat terbang gitu. Mas Geris. Luar biasa. Poinnya adalah itu. Ternyata di dalam Posyandu itu banyak sekali kegiatan betul, yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk meningkatkan atau menambah nilai ekonomi. Baik, Pak Ajis. Ya, tadi sudah dijelaskan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum. Sekarang untuk yang perumahan rakyat. Kalau perumahan rakyat itu kan identik dengan penyediaan atau RTLH. Iya. Rumah tidak layak huni, kemudian penyediaan perumahan. Lah di Posyandu ini sebenarnya perannya seperti apa? Konkretnya itu seperti apa? Iya, tadi kita sampaikan Posyandu kader itu harus paham tugasnya ya, bahwa kader itu yang pertama adalah menerima laporan, yang kedua mendata dan melaporkan kembali permasalahan itu untuk segera ditangani dan diselesaikan. Contoh misalkan di wilayah RW 1 desa A atau kelurahan A itu ada aduan dari masyarakat terkait dengan RTLH, melaporkan kondisi rumahnya bla 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 dengan kondisi. Lah ini si kader mendata, kemudian melaporkan secara berjenjang tadi sampai ke kepala desa atau lurah untuk ditangani, apakah bisa diselesaikan di wilayah kewenangannya desa atau kelurahan atau kabupaten kota, atau bahkan bisa ditangani oleh provinsi. Jadi selain menerima aduan, kader ini harapannya ke depan kader juga bisa mendata, mengidentifikasi rumah tidak layak huni itu seperti apa, minimal tahu standarnya, Mas Geris. Jadi tahu bahwa oh ini rumah yang memang dari atapnya, dindingnya, bahasa kerennya itu Aladin katanya. Atap, lantai dan dinding kayak gitu. Jadi tahu oh dindingnya masih terbuat dari bilik bambu, lantainya masih tanah, itu menjadi standar. Oh ini rumah masih belum memenuhi standar kriteria. Lah itu yang dilaporkan. Gambarannya seperti itu, Mas Geris. Jadi perumahan rakyat itu termasuk juga pendataan bagaimana warga itu bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak, seperti itu. Tidak hanya itu, juga sanitasi juga masuk ke dalam ini, karena di dalamnya juga lingkungan sekitar kawasan pemukiman juga masuk di bidang perumahan rakyat tadi, Mas Geris. Oke, berarti komplit sekali memang ya Pak Ajis. Terus kemudian ini kok juga ada ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berarti memang perannya sangat sentral, bukan hanya di pelayanan dasar tapi juga di kaitannya dengan keamanan lingkungan. Betul. Nah, ini semakin sebenarnya menambah tugas kader Posyandu ya Pak Ajis, atau
Mungkin nanti bisa dijelaskan ini malah menambah atau malah menambah juga semangat dari kader-kader Posyandu setelah diberikan atau bertransformasi menjadi 6 SPM ini. Terkait dengan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini fungsinya di Posyandu itu seperti apa? Ya, kalau dari gambaran ke depan bahwa memang selama ini yang sudah berjalan bertransformasi ini banyak juga yang dari Satlinmas itu merangkap jadi kader Posyandu, Mas. Jadi Satlinmas yang di desa maupun kelurahan itu juga merangkap menjadi kader Posyandu karena memang bagaimanapun dengan transformasi 6 SPM ini kadernya akan semakin bertambah. Dengan kader semakin bertambah otomatis ya selama ini kan di desa ini ada insentif kader ini, meskipun memang tidak semua mendapatkan insentif, ada yang dapat, ada yang tidak, tetapi dengan bertambahnya kader-kader ini memang menjadi beban di desa sendiri, insentifnya akan menjadi bertambah seiring bertambah kader. Lah ini memang kemarin dari penjelasan dari Satpol PP Provinsi terkait dengan ketentraman yang bidang Satlinmas itu bahwa untuk perlindungan memang masih masuk ke dalam ranahnya Satlinmas. Tetapi kalau yang untuk pemberdayaan masyarakat tadi, ketentraman, ketertiban, kader ikut memberdayakan. Tetapi kalau kewenangannya sudah kita pilah, karena bagaimanapun begini Mas, ada misalnya contoh di desa itu ada laporan warga misalnya ada judi gitu ya, ada judi, di situ ada bandarnya. Nah, ketika kader ini mau melaporkan kan takut nih, misalkan diancam, itu kan beresiko Mas. Makanya ini tuh sangat-sangat bisa beresiko sehingga pelaporannya juga kemarin kita pisahkan. Ada pelaporan dari kader yang beresiko sama yang tidak. Contoh, Mas Geris tetangganya ada yang sering berantem nih. Ya. Terus melaporkan ke Posyandu, itu kan nggak beresiko istilahnya gitu. Tapi kalau yang kayak tadi terjadi ada judi, ada indikasi narkoba dan sebagainya yang menimbulkan nanti bahaya untuk si kader, ini pelaporannya akan berbeda. Nantinya ada 2 pelaporan yang satu tidak beresiko, yang satu beresiko tinggi terhadap kader itu juga untuk melaporkan. Jadi memang harapannya dengan Trantibum ini Mas Geris itu di masyarakat ini dengan hadir Posyandu di bidang Trantibum ini ketentraman dan ketertiban di masyarakat semakin terjaga. Itu Mas. Luar biasa sekali tadi dari ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah dijelaskan. Jadi intinya teman-teman ngobrol ke desa kalau ada gangguan-gangguan termasuk mungkin terkait sampah ya Pak ya? Iya betul. Terkait sampah ada biasanya kita itu iseng daripada dikumpulke nanti jadi sarang lalat lebih baik dibakar, tapi ternyata itu menimbulkan dampak yang merugikan bagi tetangga kita. Nah itu bisa dilaporkan di Posyandu. Tapi ingat, jangan manfaatkan kegiatan itu untuk membuat hal yang mengada-ngada. Oke, yang selanjutnya adalah bidang sosial. Nah ini kalau di sosial Posyandunya tupoksinya seperti apa Pak Ajis? Apa yang dilakukan dari sosial? Ini sosial malah justru yang kayaknya paling luas ini kalau dibahas Mas Geris. Sosial itu salah satunya misal terkait dengan disabilitas, masyarakat miskin, inklusi, kaum marginal, terus kemiskinan. Lah ini paling luas sebenarnya lah. Makanya harapannya yang kader ini misal untuk yang sosial bisa mendampingi utamanya bantuan dari pemerintah, misalnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, misalnya seperti itu ada bantuan. Kalau biasanya kalau di dinas sosial itu ada namanya apa itu Mas? Desil apa itu? Desil 1, Desil 1, Desil 2 lah itu. Lah itu harapannya kader itu bisa ikut memantau apakah betul pelaksanaannya. Kan yang dekat nih kader, kadang pemerintah desa maupun lurah kan agak jauh dengan masyarakat. Uangnya itu benar-benar digunakan sebagai mestinya atau digunakan ke hal yang lain. Itu contohnya misalkan kader. Terus kemudian mengawal bantuan-bantuan lain itu. Terus sebenarnya masih banyak sih Mas Geris yang untuk di bidang sosial.
di Juknisnya itu kita provinsi sudah mengeluarkan kemarin ada rancangan terkait buku saku untuk kader. Di situ materinya terkait dengan sosial juga sangat luas. Kemarin dari provinsi itu Dinas Sosial Provinsi ada bantuan kayak kelompok usaha bersama itu Kube. Nah, itu juga untuk menekan kemiskinan juga melalui bantuan-bantuan Kube itu juga bisa dikawal melalui Posyandu. Contohnya itu Mas Keris. Oke, luar biasa sekali. Berarti dalam pelaksanaan 6 SPM ini dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyiapkan buku saku ya Pak Ajis ya? Buku saku kemarin sudah buat draft buku saku, sudah beberapa kali kita edarkan. Kita kemarin melakukan bintek juga Mas Keris. Jadi di Provinsi Jawa Tengah 2000 melalui Dispermades sebagai sekretariat TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan bintek untuk daerah desa pilot project Posyandu Provinsi. Jadi ada 4 lokasi Mas Keris. Dari mulai Tegal, terus kemudian Tegal, Purbalingga, Klaten dan juga Pati. Nah itu desanya hanya satu yang dipilih kemarin yang sudah jalan di Pati Desa Sonean dan di Klaten Desa apa kemarin saya agak sedikit Keprabon. lupa. Oh iya Keprabon Mas Keris. Nah, itu Desa Keprabon. Nah itu di situ sudah kita kenalkan dan juga kita sosialisasikan dengan para narasumber 6 SPM itu. Harapannya juga ada feedback masukan. Kurang apa buku sakunya? Nah itu dari masyarakat sebagai pelaku utama. Subjeknya di kader itu memberikan masukan kalau memang di buku saku ada hal-hal yang memang perlu ada perbaikan. Contohnya itu Mas Keris. Oke, baik. Jadi buku saku teman-teman ngode nanti kalau masih ada yang bingung dari pemerintah desa maupun kelurahan silakan menghubungi Bapak Zainal Aziz. Jadi kita sudah menyiapkan semuanya, tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan Juknis atau buku saku itu sudah komplit ya Pak? Sudah termasuk komplit. Format-format untuk pelaporan dari betul. bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Rantibum Linmas, kemudian sosial. Itu komplit semua di situ. Jadi harapannya sudah tidak ada lagi yang bertanya 6 SPM itu untuk apa? Karena sudah ada buku saku dan Juknisnya sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya ya Pak Ajis. Ini masih semangat ya Pak Ajis? Wah, ini luar biasa ini. Tapi kok ini air putih ya? Gak ada snacknya ya? Jadi ini ada filosofinya Pak Ajis. Gitu. Kenapa harus putih? Nanti bisa dijelaskan di akhir video ya. Oh iya, ya terima kasih ya. Jadi ini tadi kita sudah membahas terkait kondisi Posyandu yang ada di Jawa Tengah khususnya. Dari era UKBM kemudian bertransformasi menjadi 6 SPM. Tadi sudah dijelaskan cerita kemudian kondisi yang ada di lapangan oleh narasumber Bapak Zainal Aziz Maskyur. Ternyata luar biasa sekali perubahannya. Jadi perkembangannya bukan 100% tapi 360% atau 360 derajat. Sudah luar biasa perkembangannya. Jadi dalam proses transformasi itu tentunya tidak mudah. Dari mulai di launchingnya aturan itu untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah itu sampai dengan saat ini tahun 2026, kira-kira tantangan apa yang paling berat Pak Ajis dalam menggerakkan teman-teman yang ada di Posyandu ini, terutama yang ada di desa dan kelurahan. Apalagi pada saat ini kita harus dituntut bisa memunculkan seni di era yang saat ini yang kita hadapi, karena segala sesuatunya mungkin tidak sama seperti 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Nah, perubahan dari Posyandu ini tentunya kan butuh banyak sekali sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan lain-lain. Lah ini bagaimana tantangan terbesar yang panjenengan alami, terus kemudian punya nggak trip and triknya bagaimana Jawa Tengah ini bisa bertransformasi 50% sudah ada ya Pak Cis ya, 50% dibanding dengan mungkin provinsi-provinsi sebelumnya
belum terlalu aktif seperti Jawa Tengah. Monggo Pak Ajis. Jadi gini Mas Geris, gini kita itu Jawa Tengah salah satu provinsi besar ya, provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduknya saja sudah 38 juta sekian jiwa di tahun 2026. Kemudian jumlah posyandunya salah satu yang banyak di antara Jawa Timur, Jawa Barat. Kita jumlahnya 49.149 tadi data di terakhir. Kemudian setelah bertransformasi kemarin kita melakukan pendataan itu sudah berjalan sekitar 18 ribuan Mas. Sedangkan mungkin provinsi lain itu ya tantangan kita memang berbeda ya. Di provinsi-provinsi luar Jawa contohnya satu posyandunya hanya sekitar 2.000 kayak gitu. Tapi kan wilayah jangkauannya, jalurnya pelosok-pelosok itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang ada di luar Jawa. Sedangkan kita tantangannya tadi Mas Geris, memahamkan dulu berjenjang. Kita saja memahamkan di tim pembina provinsi Jawa Tengah aja, menggandeng dinas-dinas OPD yang 6 SPM itu memahamkan menjadi sebuah satu kesatuan di posyandu itu aja butuh waktu memahamkan satu persatu. Ketika rapat kadang ganti orang, ganti ini, putus informasinya. Kemudian ketika kita sudah menguatkan di ranah TP-nya provinsi, kita turun Mas Geris, menguatkan ranahnya di TP kabupaten kota. Itu juga tantangannya sendiri-sendiri. Ada yang geraknya cepat sampai ke bawah, ada yang tidak cepat lah bahasanya, lambatnya macam-macam dengan kondisi. Memang salah satu kendala klasik ya Mas Geris itu kayak mesti alasannya dana ya dana gitu bahasanya, kayak lagunya Nasi Dari ya, Pak, ya, Nasi Dari dana ya dana. Jadi yang pertama terkait dengan anggaran masih berkutat karena memang kondisi sekarang sangat memprihatinkan ya. Dengan kondisi yang serba terbatas, kita harus tetap beraktivitas, bahasanya seperti itu. Terus kemudian SDM ini Mas Geris, SDM-nya baik di OPD kabupaten kota, terus sampai ke level TP kecamatan bahkan ke desa, ini juga terbatas. Tidak hanya kader loh, tapi SDM OPD juga terbatas. Jadi untuk kader sendiri pun untuk memahamkan itu tidak hanya di lewat media sosial seperti ini Mas Geris, benar-benar harus didampingi baru mereka paham. Karena kalau ini kan satu arah ya, meskipun kita sudah maksimal memberikan sosialisasi, tetapi memahamkannya itu juga butuh seperti interaksi kayak pelatihan, beda dengan bintek. Jadi memahamkannya itu akan berbeda ketika tatap muka, ada tanya jawab, itu berbeda lah. Itu kondisinya kita itu memang karena satu kita dorong kelembagaan dulu Mas Geris. Jadi yang penting SK untuk transformasinya ada dulu, karena di pusat ada namanya register. Jadi harus terdaftar. Nanti pelan pasti kita perbaiki kalau memang ada mungkin kader yang tidak aktif atau ada perubahan SK-nya, itu enggak apa-apa. Tapi yang penting kita secara kelembagaan kita data dulu. Kita transformasikan dari 49.000 itu kita transformasikan semuanya menjadi 6 SPM dulu. Nanti pelan-pelan kita lakukan sosialisasi, bintek mungkin secara daring. Juga kita mohon maaf di provinsi pun juga terbatas baik anggaran maupun SDM-nya juga Mas Geris. Jadi nanti kalau sudah berjalan kita memberikan masukan, nanti yang akan berjalan tidak hanya dinas pemberdayaannya, tetapi 6 SPM itu masing-masing OPD yang ada di 6 SPM itu ikut berjalan mensosialisasikan. Jadi nanti kader yang 6 SPM itu miliknya 6 SPM, bukan miliknya Dispermades. Jadi nanti kader pendidikan ya nanti urusannya yang mengampu dinas pendidikan dan anggotanya. Gitu. Jadi sampai ke bidang sosial, kader sosial juga nanti yang akan mengampu terkait dengan bidang sosial dan juga dinas sosial yang bisa mendorong pendataan di masing-masing OPD itu. Jadi seperti itu Mas Geris, kalau nanti kita penjelasannya terlalu lama nanti peserta yang mengikuti kita ini pada bosen, nanti jenuh. Makanya kita singkat padat, besok kita sambung lagi kayak gitu Mas Geris. Oke, luar biasa Pak Ajis. Jadi memang tantangannya sangat besar ya Pak Ajis, tapi juga kita tidak boleh menyerah dengan tantangan. Beberapa tadi sudah disampaikan inovasi dan ide-idenya, termasuk juga
peran dokumentasi juga perlu ya Pak ya. Betul. Publikasi juga Publikasi penting. Ya? sangat penting, betul. Berarti kalau misalkan teman-teman ngode ini mau melihat sebenarnya TP Posyandu itu kayak gimana ya? Apalagi sekarang kan zamannya era-era digital ya Pak Cis. Betul. Publikasi yang digunakan itu apa Pak? Apakah mungkin ada konten YouTube atau TikTok atau Instagram, ada enggak itu Pak Cis? Kalau untuk YouTube kita di Dispermada sudah ada ya. Ini ngode ini masuk di YouTube-nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini Mas Geris. Terus kalau Posyandu sementara baru melalui Instagram. Oh, ada boleh. Instagramnya. Ini bisa diedit ya. Nanti kalau mau lihat di sini, coba tangannya begini Pak. Oh iya, di mana? Di sebelah situ. Instagram TP Posyandu Jawa Tengah. Nanti tinggal diklik di sini ya teman-teman. Di situ ya. Oh, di atas ini, di atas ya? ini. Nanti Ya, biar yang edit. Biar diedit. Oke. Biar diedit di situ. Jadi nanti Instagram. ikuti, jangan lupa di follow. Oh iya, sebentar saya cek dulu. Apa namanya Pak? Namanya itu Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah. TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah. Coba bisa di-shoot? Nah, kelihatan bisa di-zoom? Tolong di-zoom. Ini ya Pak ya. TP Posyandu. TP Posyandu Jawa Tengah. Bisa di-shoot? Bisa kelihatan kayaknya. Oke, bisa ya. Tapi ini kayaknya followernya juga masih sedikit ya Pak. Iya, makanya harapannya nanti peserta ini bisa ngikut ya. Warga Jawa Tengah ini bisa mengikuti, memfollow biar mengikuti perkembangan informasinya, giat-giatnya Posyandu seperti apa. Jadi punya gambaran untuk berinovasi tadi, Mas Geri. Oke, luar biasa. Tapi jangan hanya diikuti, jadi di komen ya, karena TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah juga butuh kritik dan saran dari teman-teman ngode semuanya demi peningkatan kualitas dan kemudian peningkatan TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah supaya bisa sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Iya, betul. Berarti lewat Instagram boleh ya Pak Cis? Boleh atau barangkali sekali. ada yang mau konsultasi bisa menghubungi siapa ya Pak Cis? Nanti di situ ada adminnya. Mimin, kalau bahasa adminnya itu mimin. Bahasanya mimin. Mimin artinya apa itu Pak? Mimin itu adminnya banyak. Kalau adminnya satu, min saja. Oh gitu ya. Ternyata lucu juga narasumber kita hari ini ya. Pak Ajis biasa stand up komedi ya? Sudah jarang undangan ini. Sudah jarang undangan. Oke. Biasa kalau undang berapa honornya Pak? Ya paling biasanya ya cukup buat beli nasi bungkus lah. Oh gitu, luar biasa sekali. Tapi itu hanya intermezzo ya teman-teman. Iya, betul. Intinya adalah TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan berbagai upaya untuk membentuk 6 SPM ini. Di jumlah totalnya berapa Pak Ajis Posyandu yang ada di Jawa Tengah ini? Tadi awal itu 49.149. Dari totalnya itu sekarang yang bertransformasi belum ada separuh. Ini masih berjalan terus nggih. Memang kabupaten di TP kabupaten juga sudah mendorong sampai ke tingkat desa karena ya tadi memahamkan itu yang butuh proses Mas Giris. Oke, ya. Apalagi juga Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TP Posyandu Jawa Tengah juga sangat gencar sekali dan intens, sangat-sangat peduli dengan perkembangan Posyandu yang ada di Jawa Tengah. Terbukti juga tadi yang disampaikan Pak Ajis sudah melakukan beberapa upaya, kemudian hal yang mungkin dulunya kita anggap itu kayak wah enggak mungkin, tapi ternyata setelah kita lakukan kemudian juga peran aktif dari Ibu Ketua TP Posyandu itu rasanya bisa diatasi semua ya Pak Ajis ya. Betul, insya Allah bisa. Masalah-masalahnya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Ajis atau ada cerita-cerita lucu gitu? Wah ini kayaknya karena keterbatasan baterai kamera ini Mas. Oh iya, oke. Teman-teman ngode, nanti kita lanjutkan part 2 ya, karena ini masih pembukaan, permulaan. Kita hanya membahas ya kulit-kulitnya dulu. Nanti di episode berikutnya yang kedua kita akan memperdalam lagi. Bahkan mungkin nanti Pak Ajis bisa bikin acara atau kegiatan mengundang best practice Posyandu yang sudah melaksanakan. Nanti kita ngodenya jangan di belakang layar, kita langsung ngodenya di
posyandu gimana? Oh iya, gitu. nyun sewu Bapak Kepala Dinas, barangkali nanti ngodenya bisa di lokasi posyandu yang sudah melaksanakan 6 SPM, Ya, nggih, Pak Ajis. betul gitu. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya ke pelakunya, para kader, misal seperti itu, Mas Geris. Oke, terakhir Pak Ajis, harapannya bagaimana arah perkembangan posyandu Jawa Tengah ini akan dibawa kemana dari TP Posyandu Jawa Tengah? Ini akan seperti apa konsep modelnya atau goal yang akan dicapai oleh TP Posyandu Jawa Tengah itu mau seperti apa? Harapan kami sebagai mewakili TP ini kalau untuk ke depan, yang pertama transformasi ini bisa secara keseluruhan bertransformasi, Mas Geris. Jadi pemahamannya dari para kader semuanya bisa sama, satu visi, satu misi, sehingga dalam melayani tadi, memberikan layanan kepada masyarakat benar-benar dirasakan. Karena ini tugas berat dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Provinsi Jawa Tengah, dengan kompleksnya permasalahan, dengan hadirnya Posyandu 6 SPM ini, paling tidak Posyandu bisa memberikan kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, dan juga bisa membantu pemerintah, terutama misal tadi dalam hal pendataan dulu lah, sehingga data yang bisa diambil oleh pemerintah adalah data yang benar-benar real, sehingga pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak salah sasaran. Mungkin itu, Mas Geris. Terakhir dari saya bahwa Posyandu tidak hanya memberikan layanan, tetapi benar-benar nantinya dirasakan oleh masyarakat secara langsung, sehingga dampaknya Posyandu 6 SPM ini bisa secara luas dirasakan di wilayah Jawa Tengah, dan harapannya nanti lebih luas lagi secara umum di seluruh Indonesia. Mungkin itu, Mas Geris, yang bisa saya sampaikan di closing statementnya ini. Nanti kita terakhir kita tutup dengan salam Posyandu ya. Salam Posyandu ini memang belum resmi nih, tapi tidak apa-apa. Jadi sebagai awalan gitu, Mas Geris. Gimana nanti Pak? Bocorannya salam gimana? Posyandunya nanti kita salam seperti ini. Oh, ini ya. Ini salam Posyandu kayak gini. Salam Ini Posyandu. terkait ini ya. Ini terkait ya. Mungkin Salam Posyandu. yang belum tahu salam Posyandu, nanti Posyandu 6 SPM bisa bermanfaat dan berdampak. Bisa bermanfaat dan berdampak. Oke ya. Sebelum itu Pak Ajis, kami sampaikan terima kasih. Kami sebagai host tadi sudah berbincang-bincang membahas terkait dengan Posyandu. Juga tadi sudah dijelaskan tantangan, kemudian harapannya. Ya, kami harapkan Posyandu 6 SPM di Jawa Tengah juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Zainal Aziz Maskur atas kesempatan dan waktunya meluangkan dalam kesibukan yang sangat padat, bisa meluangkan di kegiatan ngode, ngobrol ke desa. Oke, sekali lagi sebagai penutup kita akan salam Posyandu. Posyandu 6 SPM. 6 SPM. Nah. Kita mulai Pak Ajis. Ya. 3, 2, 1. Posyandu 6 SPM bisa bermanfaat, berdampak.